Karena kayak ngomong ada di sini aja. Kalau gitu di sini aja. Ngomong. Jadi sih ada dong. Dia. Karena kayak ngomong sudah aja. Balon. Sampurasun. Sampes Gi. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Sareng saya. Sampurasun. Loh, iya siapa tahu dia. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya. Sampai udah tadi. Cuk angin ya, sarua. Oke, kenyataan. Din namaning si Mali. Iya rakana. Ini sih. Lain, lain mah. Sareng saha ieu teh? Centring manik. Di mana tuh? Di mana cenah? Tang kitu ah. Saya. Kok itu? Asik uga pelet teh. Hayang. Mohonkeun buli-bulina we. Allah. Sampurasun. Selesai. Sareng saha? Anggara di reja. Enggak tadi reja. Linggih paling mana? Anapun sasak. Kenapun sasak? Oh, nu sasak. Tadi cai ngocornya. Jadinya. Suami cicing didinya teh anjeun. Maya. Pindahan atau kumaha sini teh? Cicing didinya. Padomukan kami we didinya mah. Padomukan. Wah, buat tuh kan Mas. Itulah yang saya. Kagegah dulu for. Wah, kadinya. Apal bauhan. Berarti lindang-ringanan namanya. Beda berarti ya.
ku cicing dirinya teh karena naon dia cicing dirinya. Cicing dirinya karena ngagoda manusia. kesangkan balik pikir niat ada jadi goreng gitu. Ngebelokeun umurnya Nah kami loba balad. pasti hayang loba banget. Ulah atuh. Dunia ti handap HDG meureun digoda ku manehna meureun. Awal nu hade nu asup ka dieu mah. Kabeh ge menta meureun nya. Nu datang ka dia. Nah, itu jadi godaan aku mana? Kumaha we ameh birahina. Gitu ngagodana teh. Oh, Jadi eta meureun ngagoda nu arulin ka dieu meureun nya. oh, Nangka ngotoran tempat ieu we. Meureun nya. udah geus kotor. Tuh kana ieu mah disiara deui ya. Lain kotor kurun tah, kotor ku sifat. Tah kitu maksudnya. Ai kami mah resep we. Betah, beuki betah meureun. Oh. Babatur. Tempat beuki kotor mah. Masih kena loba ini teh nu kitu. Lo Komo beuki di pangaruhan meureun ku manehna. Ai asal di mana ti dia asli? oh jadi yuk Si orang dia gitu. anu pintar bangsa anjeun mah mantakan di watas nya Di batas kumaha? teu meunang ngaliwatan belah dieu Tapi nu baong mah anger we. anu bantangul mah angker we tah kami mah resep anu kitu teh. Pangkar warah gitu. Geus nyaho dicarek meureun nya. Kudu bener teh. Tah resep kan kitu. Resep. Atoh we beuki we meureun. Ngahajakeun di goblok. Sorangan di dinya? Sorangan di dinya. Hanteu Loba batur. aya. Sarua asli di dieu. Apal kan batu ieu meureun. Tahu geus aya di dieu anjeun datang. Udah semprani. Apa? Pertama bikangna we walau hayang kuda nu bisa hibar. Yo pan hayang meureun. Wah kopi. Kopi. Makan kopi cai na di handap mah aya kopi. Cai kalapa. Anjing balang. Nama tak malangsa. Tugas anjeun mah ukur ngagoda we hungkul meureun. Lamun aya nu nitah mah. Lain nitah kumaha? Mangnya kudu dibeunyer beaskeun nya. Judas. Berarti aya nu apaleun anjeun cicing di dinya teh berarti nya. Urang dia ge. Naon?
aya nu apaleun anjeun cicing di dinya teh orang dia. Iya. Palingan teu dalam nuduhkeun mah aya nu apaleun. Pernah rek budug ku aing. Aya nu nitah. Oh, Saha nu nitahna? mau dibejak. Bejakeun atuh. Mau dibejakeun. Bejakeun. Tepi ra eta. Bengkok mali bejaknya. Oh, dah terbejakeun jelema anak ku aing oge. Oh, ada mereka apaleun. Itu teh lamun dek nitah maneh kudu mawa naon wae. Tepi ra mau cai kopi we jeung daging domba. Sakitu we meureunnya. Kok kami bere buuk. Dari buka. Buka kami anu nu awak. Tuh ikuti tadi kumahakeun eta buka. Nah, nya kumaha carana we tah ngarasakeun nya. Maneh pernah aratel nya. Rasakeun ka ditu siga kumaha rasana. Oke, alhamdulillah kita tadi udah sedikit ngobrol-ngobrol sama sesepuh sama karun yang ada di sini dan juga banyak yang di pinggirnya, yang di luarnya yang masuk ngobrol-ngobrol menguak masalah tentang menguak sejarah untuk kuda informasi, menggali informasi di situs wisata Batu Kuda ini. Nah, tadi juga udah ada yang masuk dari mulai tadi pertama ya Kang Prabu, dari perjalanan sampai juga ke sini. Alhamdulillah kita udah dapat informasi. Kita mungkin akan sedikit meringkas kembali perjalanan kita dan siapa saja sosok seperti apa yang kita temui, yang kita ajak ngobrol. Mungkin gambaran dari kacamata batinnya Kang Prabu seperti apa, mungkin bisa dijelasin. Yang pertama mungkin waktu kita masuk yang ada kolam, Kang Lesi lihat yang lagi duduk di pinggir kolam. Soalnya di sebelahnya tuh ada yang lagi camping, lagi ngeliati gitu. Cuma kalau masalah pakaiannya sama seperti lamun cek bahasa Sunda mah muntas macul ning sakicing negalengan. Nah gitu. Terus yang naik lagi agak ke atas ada yang lagi nyanyi, kalau bahasa Sunda mah ngahariring gitu. Ngahariring. Tadi juga udah dijelasin katanya Yang dibuang. Yang hilang gitu. Terus ada lagi yang waktu kita jalan ada batu di tengah, orang lagi ngambil kiri, nah Kang ngambil kanan. Nah ada yang ngucapin salam, suara cewek itu. Assalamualaikum, tapi nggak kelihatan itu wujudnya seperti apa gitu. Ada suaranya. Cuma ada suaranya aja. Terus anak kecil yang ikut gitu, jadi sampai capek lah, berat. Digandong gitu, digendong. Terus yang pas ada kamar mandi, seperti kamar mandi itu masuk sosok Adipura gitu. Kalau pakaiannya Adipura tuh bukan sebangsa kerajaannya, tapi ada agak-agak mirip gitu, agak-agak mirip. Ternyata tadi ntar juga nyambung ke yang dijelasin ntar gitu. Terus yang selanjutnya waktu sampai ke lokasi memang banyak, di lokasi yang banyak, cuma memang udah yang biasa itu, makhluk yang udah biasa yang sering kita jumpai kalau kita explore. Terus yang pertama itu masuknya Nyimas Ratu Layang Sari. Nyimas Ratu Layang Sari yang namanya Nyimas Ratu pasti pakainya semua pada tahu. Yang namanya Ratu ada mahkota, ada pakai sinjang atau samping gitu. Ya kayak kebanyakan seperti pakaian-pakaian ratu gitu. Kegedean. Nah, gitu kayak gitu. Kalau yang suaminya yang Prabu Layang Kusuma memang tadi juga udah dibilang sama Nyimas Ratu Layang Sari, kalau pingin memanggil dia harus ada ritual khusus. Nah sebelum Akang kesini dulu mungkin
udah berapa bulan yang lalu pernah datang ke Kuncen. sesepuh Kuncennya. Dia udah bilang katanya lamun rek hayang panggih jeung anu cicing di Batu Kuda henteu sagawayah. Itu harus ada ritual-ritual khusus dan juga sesajen khusus. Nah itu nah. Terus yang centring manik kalau misalkan yang ikut waktu ke Pasir Dogdog yang ada di Rancakalong, Nyi Wardani kalau nggak sih ya? Nyi Wardani. Nah pakai persis seperti itu. Misalnya dari gaya bicara, dari gestur tubuh sama, hampir sama Nyi Mas Wardani. Dipakainya seksi lah gitu. Itu Nyi Mas Wardani. Terus yang Angga Direja layaknya seperti Jawara. Jawara, cuma yang membedakannya dia pakai kepala kayak kita, tapi di ininya aja. Ininya aja, terus ada punya gelang bahar. Ada gelang bahar, terus pakai sedikit di bawah lutut sontog. Kalau bahasa dulu mah kampret atau komprang. Ya, mungkin dari itu ada lagi yang waktu pertama masuk yang bikin kaget tuh. Itu seperti makhluk hewan, sebenarnya hewan, tapi memang dia nggak ganggu, cuma masuk aja udah. Seperti kalau diibaratkan apa ya, kayak macan tutul gitu. Hantu dengan gebrug, Tapi dia hitam warnanya. Nah itu yang akan lihat gitu. Kalau soalnya kan memang banyak yang masuk, cuma kita pilih-pilih, bukan kita menyepelekan yang lain, bukan. Cuma kita kan butuh info yang benar-benar benar-benar akurat gitu. Takutnya bisa ngasih informasi. Takutnya kalau misalkan kebanyakan yang masuk malah jadi ngawur ke sananya. Gitu. Memang tadi juga ada beberapa orang yang dikasih misalkan buat obat buat apa. Tapi itu kan istilahnya niatan pribadi masing-masing. Terus memang tadi juga udah ngobrol sama si Akang narasumber juga. Katanya memang ada, kalau kesini kan ada pantangannya. Tidak boleh hari Selasa dan Kamis kalau nggak salah. Senin Kamis. Senin Kamis ya. Jadi tidak boleh. Jadi kalau misalkan ada yang kesini di hari itu, mungkin ada akibatnya atau apalah gitu. Yang Akang tadi cuma yang bikin yang bikin Akang Tajib tuh memang ini memang batu, cuma kalau diibaratkan kudanya tuh gagah, dia punya sayap gitu. Cuma memang kalau orang itu mah unicorn gitu ya, tapi dia bukan unicorn gitu. Nah, ini jadi memang kalau misalkan kalau sekarang mungkin nggak ada kuda sebesar gini, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin ya, pasti ada lah. Tapi 1001 atau gimana gitu. Tapi memang segede gini gitu, kudanya gitu. Walaupun memang sih belum kalau diibaratkan dibanding-banding nggak ada bandingannya sampai sama kuda-kuda sekarang. Walaupun kuda luar negeri kan gede-gede gitu, ini lebih gitu. Paling itu dari Akang soal yang tadi masuk. Memang dari banyak, setiap tempat pasti banyak. Cuma memang kita tadi juga Akang istilahnya sebagai bukan sesepuh nih ya, di sini sesepuh bukan ilmunya yang tinggi atau apa, cuma memang diberi kelebihan sedikit penglihatan. Memang banyak, cuma kita dipilah gitu. Mana yang bisa ngasih informasi sama ya, informasi yang benar, bukan informasi yang numpang lewat doang gitu. Kalau numpang lewat sih banyak, kita bisa masukin mungkin nggak beres 1 jam 2 jam, sampai pagi juga bisa. Cuma kita di sini kan mencarinya istilahnya kan menguak mitos yang ada di Batu Kuda ini gitu. Paling itu dari Akang. Dan juga tadi kan pas awal explore kita ke sini lihat posisi batunya tuh kayak ngenengadah. Dan tadi pas Nyimas Ratu Layang Sari cerita bahwa emang si kudanya tuh bukan terperangkap ya, terperangkap di embal, di sirah cai gitu. Jadi kayak terperosok lah kalau orang mah gitu. Pas udah nginjak itu kan namanya juga mata air ya, kalau diinjak tuh pasti dalam. Nah si kudanya tuh udah gak bisa
Jadi kalau diibaratkan masih kaki belakang udah masuk. Heeh, nah gitu. Cuma yang kaki depan teh kayak gini nih. Nah gitu. Nah gitu. Jadi wah artinya cuma gua gitu. Nah, gitu. Jadi posisi misalnya yang kalau pernah lihat hewan terperosok ke ini ya, ke tanah yang berlumpur lah, Iya, yang berlumpur. Jadi posisi kaki belakang udah masuk. Nah kaki depan tuh emang bakal susah meronta sih. Lagi nahan dia lagi sebenarnya nahan gitu. Aniprak gitu. Aniprak. Jadi emang tadi Nyimas Ratu juga ngejelasin bahwa emang di bawah batu ini tuh ada sumber mata air. Sumber mata air. Tadi juga sempat bertanya-tanya, ada sih kata pernah ada yang ngobrol-ngobrol gitu sebelum kesini, emang ada mata air sih di Batu Kuda teh. Tapi tadi pas datang ke sini nggak ada mata air. Kalau di bawah emang ada sih kayak solokan-solokan mata air. Tapi pas datang ke sininya nggak ada. Tapi ternyata tadi Mas Ratu ngejelasin bahwa emang di bawah batu ini tuh ada mata air. Nah mungkin itu dari kacamata Kang Prabu. Kita coba lagi mungkin nyari lagi yang bisa kita ajak ngobrol lagi. Semoga ada. Nah, walaupun memang nggak ada ya, informasinya udah lumayan lengkap ya tentang situs alam ini. Tapi semoga ada lagi yang datang yang memang ngasih lagi keterangan yang lebih akurat. Mungkin itu podcast kita, ngobrol-ngobrol kita dari sisi kacamata batin Kang Prabu dari sesepuhnya. Oke, tetap jangan kemana-mana.